adik-adik yang ada di rumah semuanya duduk kembali. Mari semua dengan sikap berdoa, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, buat hari ini kami masih dapat merasakan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami merayakan hari Paskah, hari kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan sudah mau mati bagi kami, menebus kami dari dosa. Tuhan berkati ibadah Paskah hari ini, kami menyerahkannya semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dari awal, pertengahan, dan akhir. Biarlah kiranya Engkau selalu memberkati kami, supaya kami selalu menjadi anak yang tertib di dalam mengikuti ibadah ini. Ampuni Tuhan dosa-dosa yang kami perbuat yang mendukakan hati-Mu. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita masih tetap memuji Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan lewat lagu-lagu Paskah. Nah, Tuhan Yesus disalib, Dia mati tapi bangkit pada hari ketiga. Wah, Tuhan Yesus kita hebat ya Kak kita. Hebat Tuhan Yesus. Oleh sebab itu adik-adik kita harus tetap memuji Tuhan karena Yesus sangat baik kepada kita. Ayo ada gerakannya ya, lihat Kak Gita ya. Ayo Bang Chris Yoel, kita memuji Tuhan. Lagu ini belum begitu paham ya, tapi ayo mau belajar. Kita harus bersyukur, kita harus bahagia karena Yesus mati dan Dia bangkit. Ayo lihat gerakan Kak Gita sekali lagi ya. Semuanya berdiri. Ayo Bang, musik memuji Tuhan. Oke, silakan duduk semua adik-adik sekolah minggu. Nah, saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Ayo adik-adik semuanya, tertib, persiapkan hatimu, waktu yang ada. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Yesus sahabatku. Sikap doa semuanya.
Yesus sahabatku, kau mati bagiku. Besar setiamu, sahabat dan Tuhanku. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, aku ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Adik-adik semuanya, lipat tangan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sejenak. Tertib semuanya, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami boleh mengumandangkan pujian kami kepada Tuhan, rasa ucapan syukur kami kepada Tuhan sebagai anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur kami boleh ada di rumah Tuhan memuji Tuhan. Bahkan juga sebentar Tuhan akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang menguatkan kami sebagai anak-anak sekolah minggu. Biarlah Tuhan memberkati waktu ini, bahkan juga guru kami yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami semakin diberkati oleh firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, biarlah Tuhan yang memimpin. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 18 ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Yohanes 18 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Pak Windel akan membacakan untuk kita semua. Ya, adik-adik semuanya yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, ikuti ya, cermati supaya kita memahami akan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan pagi hari ini. Judulnya, Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ayat kedua, Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuhlah ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya, namun hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?"
Nah adik-adik, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Nah, semuanya saya mau untuk duduk tenang, kita akan menyaksikan video singkat. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Salibkanlah dia!" Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Mengapa kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Mari kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa Gita, dosa Pak Windel, dosa Ibu Nur, dan dosa Winfried juga.
Tuhan juga menebus dosa-dosa kita semua. Marilah kita membenci yang namanya dosa. Apa itu? Dosa. Nah, sudah mengerti semuanya? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, bagaimana dengan adik-adik yang di rumah? Sudah mengerti? Ayo adik-adik, mari kita semua memuji Tuhan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Ayo sekali lagi. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah boleh memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai hingga pada akhirnya. Dan terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami belajar menghormati, menghargai setiap pengorbanan Tuhan Yesus kepada kami. Tuhan, Engkau hanya menginginkan, Engkau hanya meminta daripada kami supaya kami tidak lagi berbuat dosa ya Tuhan. Ketika kami berbuat dosa, maka hati Tuhan sangat sedih. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami ketika iblis selalu menggoda kami untuk melakukan dosa, Tuhan kiranya menolong kami supaya kami tidak mau melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah boleh memberkati kami pagi hari ini. Saat ini Tuhan, kami terus berdoa untuk anak-anak kami sekolah minggu yang sudah begitu lama tidak bertemu dengan kami. Kami hanya bisa berdoa biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Secara khusus untuk imannya ya Tuhan, kami rindu iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Mereka semua menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati sekolahnya, mungkin ada yang akan mempersiapkan ujian, mungkin ada yang sudah selesai ujian. Tuhan menolong memberkati studi mereka ya Tuhan. Sehingga apapun cita-cita anak-anak kami ini ke depan, biarlah Tuhan memberkatinya. Kami percaya jikalau mereka takut akan Tuhan, maka masa depannya pun akan dijamin oleh Tuhan. Berkati papa mama, berkati kesehatan, berkati pekerjaan mereka. Berkati kami semua guru-guru sekolah minggu supaya kami tetap setia melayani Tuhan lewat anak-anak sekolah minggu di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa-doa yang sudah kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kami tepat pada waktunya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di
dari semua guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Paskah untuk semua adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.